Alhamdulillah pemirsa TV yang dimuliakan Allah SWT, selamat menjalankan ibadah puasa. Dan sekarang kita membaca pertanyaan-pertanyaan yang baru masuk. Yang pertama dari Bapak Adi Susilo di Banda Aceh. Bapak Adi Susilo ada 2 pertanyaan. Yang pertama beliau bertanya, Ustaz Amir, ini sebuah bukti, sebuah realita bahwa banyak orang tidak puasa, terutama pekerja bangunan. Mengapa mereka itu tidak puasa? Apakah puasa itu berat, tidak sesuai dengan fitrah manusia, sehingga banyak manusia tidak bisa berpuasa? Itu pertama. Yang kedua, Ustadz, saya susah kali ini karena saya ini seorang pedagang, bukan petani. Kenapa harus kita bayar zakat fitrah? Harus dengan beras. Sehingga saya terpaksa membeli beras dan kita buka lagi karungnya untuk kita kurangi karena kami hanya bertiga di rumah. Atas jawaban Ustadz, kami ucapkan terima kasih. Langsung baik Pak Adi Susilo. Adi Susilo, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Esensi Islam itu tidak pernah memberatkan hambanya, pemeluknya. Ketika kaum muslimin pada bulan Ramadan itu berpuasa, sementara mereka harus bekerja kasar, bekerja berat. Tukang bangunan, saya tahu betul. Tukang bangunan itu kerja sangat berat, apalagi misalnya ngecor, plaster, ngorek fondasi, dan sebagainya. Ini apalagi terik matahari, luar biasa. Saya pernah 6 tahun jadi tukang bangunan. Ini mungkin saya sampaikan di sini. Selama saya di pesantren juga saya kerja bangunan, bahkan sampai kuliah saya kerja bangunan. Saya tahu betul bagaimana capeknya, lelahnya, menguras tenaga, apalagi masa panas, lagi pasang bata dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah tidak satu hari pun saya tinggalkan puasa. Karena kenapa? Memang pada awal-awal berat. Cuma tidak boleh kita paksa. Ya, habis subuh langsung misalnya. Bisa kerja jam 10 udah istirahat. Jam 2 masuk lagi, mungkin jam 4 sudah pulang. Jadi kalau memang kita sudah berusaha sekuat tenaga, tidak mampu juga kita tahan, terutama bukan laparnya. Saya rasakan ketika kerja itu haus ya Pak Adi Susilo. Kalau kita yakin itu memberatkan tubuh kita dan dapat membawa mudarat bagi tubuh kita, itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dengan ketentuan nanti diqadha setelah Ramadan. Pertanyaan lagi, kalau kita ambil hukum darurat ini, kemudian di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita juga nanti bekerja lagi keras. Ini seperti apa? Nah, tapi ada, tidak semua, misalnya maaf yang bekerja bangunan tidak setahun itu selalu kerja berat, tidak juga. Mungkin pada waktu kerja ringan itu bisa kita qadha. Kesimpulannya Pak Adi Susilo bahwa tidak masalah kalau kita yakin tidak mampu bekerja atau dapat membawa mudarat bagi tubuh kita, kita tidak puasa pada bulan Ramadan dengan ketentuan tadi diqadha setelah Ramadan, dan tidak makan minum di depan orang ramai, orang lain. Bersembunyilah. Bersembunyi, jangan sampai dilihat oleh orang lain. Meskipun satu bangunan itu ada ada yang berpuasa. Demikian juga misalnya di laut dan sebagainya. Apapun pekerjaan yang kira-kira memberatkan itu dibolehkan.
Tetapi karena saya tadi sudah merasakan selama 6 tahun, banyak kawan-kawan dalam satu tempat kerja itu banyak yang puasa dan sebagian kecil yang tidak puasa, tapi kerjanya sama. Iya. Ini tergantung itu tadi. Di Iya. Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan kepada orang-orang beriman, itu tergantung juga tingkat keimanannya. Nah, jadi bahkan yang lebih berat lagi saya lihat, maaf, orang-orang yang bekerja yang di pinggir jalan itu ngorek tanam pipa itu lebih berat itu. Berat. Apalagi yang Iya. batu, Iya. mulai di atas sampai 1 meter ke bawah batu. Tapi banyak juga mereka tidak Buka apa? tidak buka puasa. Karena takwa. Nah, karena takwa. Jadi menurut saya tergantung juga tingkat keimanan kita. Kalau memang kita juga sudah berikhtiar, tidak mampu, tadi tidak masalah dibuka puasa dengan ketentuan diqadha setelah Ramadan dan tidak makan di depan orang ramai. Ya, pertanyaan kedua langsung Ustaz. Pertanyaan kedua, bingung kalau mau bayar zakat fitrah harus beli beras. Apakah tidak sah lagi dengan uang? Sedangkan dulu kok sah, padahal ulama Aceh dulu lebih alim dari ulama Aceh sekarang. Ini tambahan sudah dikirim kembali. Baik Pak Adi Susilo, di dalam dunia Islam itu ada 4 jurisprudensi besar atau 4 mazhab besar. Kita di Aceh sejak zaman Iskandar Muda, bahkan sejak negara Islam Aceh pertama berdiri tahun 1507, Bandar Aceh Darussalam, itu sudah berlaku mazhab Syafi'i. Bahkan jauh hari sebelumnya, ketika Islam pertama masuk di Asia Tenggara, yaitu di Perlak, pada awalnya memang ada satu pendapat menyatakan itu dari penganut Syiah, yang kemudian masuk dari penganut Sunni, sekitar abad ke-7 Masehi akhir. Kemudian turun-temurun sampai mungkin ada pendapat atau kelonggaran, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, dibolehkan untuk membayar zakat dengan uang, meskipun tidak dilarang. Tetapi karena kita hari ini di Aceh, apalagi sudah ada fatwa MPU Aceh. Fatwa MPU ini, kalau bukan ulama kita ikut siapa lagi? Jadi lebih baik, karena syarat zakat fitrah itu adalah makanan pokok di suatu negeri. Kemudian dianalogi dengan bisa membayar uang, pengganti uang. Mungkin lebih kurang kalau di Banda Aceh 2 kilo 8 on ya, atau ya 3 kilo lah per jiwa. Lagi pula MPU Kota Banda Aceh misalnya juga mengakomodir fatwa MPU provinsi. Jadi terserah, apabila dengan uang pun ini menurut saya ya tidak masalah. Tetapi karena kita hari ini ada ulama, al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah penerus estafet daripada Rasulullah, tidak salah. Lebih yakin ketika suatu hari kiamat kelak dipertanyakan oleh Allah, Anda tak bayar zakat pakai apa? Pakai beras. Ini fatwa ulama Aceh. Kita terlepaslah dari masalah akhirat. Tetapi ketika nanti hari kiamat, karena sejak masa Nabi tidak ada, ya, dalam sejarah kita lihat tidak pernah dibayar dengan uang. Ya, di sana kurma, dengan gandum dan sebagainya. Ya. Jadi dari
praktek Rasulullah dan sahabat Khulafaur Rasyidin itulah kemudian oleh Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya kemudian memutuskan zakat itu dibayar dengan makanan pokok di suatu negeri. Aceh ya beras, nah, maka dibayar dengan beras. Dan itu terserah. Kalau menurut saya boleh dengan uang. Kalau nanti Pak Imam di desa yang Bapak domisili itu menerima, tidak masalah. Dan kalaupun nanti dibayar dengan beras, itu beras yang dimakan hari-hari. Jangan sampai kita makan hari-hari itu ramos tangse. Ya, waktu kita bayar zakat fitrah dengan beras catu. Itu nggak boleh. Jadi beras apa yang kita makan hari-hari, beras itulah yang kita nanti bayar zakat. Demikian Pak Adi Susilo. Iya, dari Abi Husaini bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang-orang Aceh sekarang kalau hari raya itu tidak lagi membeli baju baru, bukan seperti kita dulu. Dan kebanyakan orang Aceh sekarang tidak mau bersilaturahim dan sombong terhadap orang-orang miskin. Ini apakah perubahan sosial? Mohon penjelasan Ustaz. Wassalam Abi Husaini bin Ahmad. Abi Husaini. Ya. Mungkin tidak semua tadi disebut orang Aceh ya. Justru sebaliknya dengan saya melihat justru orang Aceh lebih religius sekarang daripada sebelum saya besar mungkin ya. Makanya masih SD SMP. Mungkin salah satu faktor yang Bapak dapatkan kasus itu kemungkinan karena mereka sudah punya HP. Jadi dengan punya HP silaturahminya sekarang kan umumnya dengan WA, ya, SMS, teleponan. Berbeda pada zaman kita dulu misalnya dia di bawah tahun 2000 misalnya. Saya baru pegang HP 2005 kalau nggak salah. Ya, 2003, 2005 ke bawah saya belum pegang HP. Sebelum tsunami saya belum pegang HP. Jadi ketika kita mau silaturahmi, ya tentu harus kunjung langsung ke tempat tersebut atau ke rumah sanak famili kita. Tapi sekarang apalagi pada masa pandemi corona ini, ya, anjuran pemerintah bukan hanya silaturahmi yang dilarang, ya. Bahkan salat Idul Fitri saja ini di rumah. Nah, ini termasuk saya masih bingung bagaimana prakteknya kalau di rumah nanti yang dengar hanya istri. Ya. Oke, baik kalau memang si suami itu orang paham agama. Tapi kalau orang awam, saya yakin nggak ada salat Idul Fitri di rumah ini. Tapi kan itu sunnah, tak masalah. Cuman hilang syiarnya yang kita sayangkan. Tapi karena esensi Islam juga adalah kemaslahatan, dikhawatirkan nanti kalau ramai-ramai terjangkit virus corona, maka anjuran pemerintah lebih baik di rumah. Meskipun kita lihat mall, pasar, di jalan-jalan, kalau di pasar sejak pertama puasa sampai sekarang ini berdesa-desakan. Ini kan melebihi kekhawatiran yang sebenarnya di masjid dan sebagainya. Tetapi kenapa ini sepertinya tidak ada perhatian atau luput perhatian pemerintah? Maunya ada apakah Satpol PP, polisi di pasar. Diingatkan, baik toto lah, jarak-jarak. Ya 2 meter, 1,5 meter hingga 2 meter social distancing ya. Dan ini tidak berlaku saya lihat di pasar, di mall. Saya juga kemarin sempat 2 kali ke supermarket di Brawi apa namanya itu Sujuya apa Matahari. Wah, luar biasa itu, berdesa-desakan. Tidak ada satupun pihak yang berwenang untuk menegur atau mengingatkan supaya menjaga protokol WHO yang hari ini digembor-gemborkan oleh pemerintah, dan ini luput perhatian. Apalagi ini boleh yang Bapak Ibu
pemirsa TV yang berada di sekitar Banda Aceh, Aceh Besar, ini boleh lihat ke dua mall besar ini, Sujuya dengan Matahari. Jangan disebut nama di sini. Nggak ada iklan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada lagi. Assalamualaikum Ustadz yang mulia. Bolehkah kita qada puasa wajib dengan puasa sunat satu niat? Misalnya puasa 6 hari Syawal. Assalam, ini Amir dari Kutagli. Kutagli ya? Jagli, Buddha. Kota Jagli. Jagli. Tungku Amir. Amir. Pak Amir di Kuta Cagli ini Aceh Besar ya, lewat Ya. Indrapuri sana. Ya. Qada puasa itu tadi bagi yang selama Ramadan bekerja berat, kemudian wanita yang datang bulan itu qada setelah Ramadan. Lebih baik qadanya begitu selesai puasa hari tasyrik itu langsung qada puasa, dibolehkan apabila bersamaan niat. Sekalian dengan salat sunat. Qada dan salat hari puasa 6 itu dibolehkan. Tidak masalah. Mau dipisah-pisahkan juga boleh, mau langsung digabungkan juga boleh. Tidak masalah. Sebagaimana misalnya kita salat tahiyat masjid dengan salat wudu, ya, sekalian diniat juga boleh. Demikian Pak Tengku Amir di Kuta Cagli. Ini dari Bapak Abdullah di Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Salam silaturahim. Di Aceh ini kadang-kadang berselisih dengan tetangga, sanak saudara sampai bertahun-tahun. Tidak saling kunjungi. Bagaimana itu? Padahal dalam Islam tidak boleh lebih dari 3 hari. Wassalam, terima kasih. Abdullah. Pak Abdullah di Banda Aceh. Ya. Pada dasarnya Islam itu sangat anti yang namanya permusuhan. Tidak boleh kita saling bermusuhan sesama Islam. Karena orang Islam yang lain itu seperti satu tubuh. Al-Islamu juga dalam hadis lain disebutkan orang Islam dengan Islam lagi satu bangunan, ya, yang saling menguatkan. Kalau diibaratkan dengan satu tubuh, apabila sakit kaki, bukan hanya kaki yang sakit. Misalnya ketika kita berjalan tersepak batu, ikut sakit bukan hanya kaki, mulut juga aduh, dan anggota tubuh yang lain juga sakit. Demikian yang sebenarnya hakikat orang Islam itu. Namun kalau saya punya solusi dalam hal ini, apabila ada dua keluarga besar atau tetangga yang memutuskan silaturahmi, dari kita Pak mulai, ya, datangi ke rumah mereka. Lebih bagus tawadu, karena tidak pernah akan hina orang yang tawadu. Man tawadda'a fatakabbara. Janji Nabi, barang siapa yang dia tawaduk, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Jadi tidak akan terhina kita apabila kita bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Dan di antara hikmah silaturahmi itu adalah ada 3. Yang pertama, dapat memanjangkan umur. Yang kedua, dapat memudahkan rezeki. Yang ketiga, menghilangkan penyakit hati. Maka kalau kita mengakui kita memiliki dan mengamalkan Islam yang benar, maka dari kita mulai. Dan saya sering lakukan itu. Ya, baik. Sambung silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi. Ini manusia yang paling baik di muka bumi. Ya, bagus. Alhamdulillah. Dari Tunggu Abdullah deh. Abdullah Silomnan.
Oh bukan tadi. Baru yang baru dijawab. Abdullah. Alhamdulillah. Pak Abdullah. Ini dari ya Ihya Ulumuddin, mahasiswa Fakultas Usuluddin UIN Naraniri. Saya ingin bertanya Ustadz, ya, apakah benar di malam Lailatul Qadar itu kayu bisa sujud, laut menjadi tawar dan anjing tidak menggonggong? Terima kasih, wassalam. Lailatul Qadar semalam bayang masuk WA ke saya. Malam ini kebetulan semalam malam Jumat ini adalah malam Lailatul Qadar. Tetapi kan ada ciri-ciri Lailatul Qadar ya. Siang harinya tidak ada angin, tidak ada hujan. Kalaupun ada matahari tidak panas. Suasana bumi seperti adem begitu. Sampai semalam saya terbangun. Sampai melihat keluar. Biasa itu tadi ada yang menyebutkan bahwa salah satu tanda Lailatul Qadar itu sujud semua pohon. Memang ada demikian, tetapi bukan hanya satu ciri Lailatul Qadar itu. Pak apa namanya tadi? Ihya Ulumuddin. Pak Ihya Ulumuddin, namanya bagus sekali sesuai nama kitab Imam Al-Ghazali. Yeah. Dia ada ciri-ciri lain. Misalnya saya pernah bertemu dengan salah satu hamba Allah di Banda Aceh juga yang pernah melihat Lailatul Qadar. Jadi dia pada malam itu berada di makam Syekh Kuala lagi berzikir. Rame. Ikut berzikir dengan kelompok. Dulu ada masih terkenal dengan Syekh Samuzir misalnya. Dia ikut sampai pagi di situ. Tiba-tiba dia melihat ke langit. Melihat ke langit, dan ini adalah salah satu Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu bukan hanya melihat tanaman sujud. Ini pernah juga waktu saya masih kecil dulu kejadian di daerah Birun. Dia tengah malam mencret, sakit perut, kemudian ke WC, dia kena orang sakit perut tahu sendiri lah. Tiba-tiba buka, taruh pakaiannya atau apa, ditaruh terus sembarangan di pohon. Itu tiba-tiba begitu selesai dia buang hajat, heran dia mana kainnya. Ternyata besok pagi baru dilihat nyangkut di pohon daun-daun kelapa. Oh, berarti tahu, berarti semalam Lailatul Qadar. Yang kejadian yang salah satu masyarakat Banda Aceh itu di di Syekh Kuala sedang berzikir, dia tiba-tiba melihat ke langit. Orang lagi zuk berzikir, dia melihat ke langit, bintang kata belum pernah dia lihat, sepertinya bercahaya semua melihat ke dia, kasih senyum ke dia. Itu salah satu juga malam Lailatul Qadar. Jadi bukan hanya itu, bukan mitos ya, bukan mitos seperti pohon sujud dan sebagainya. Jadi macam-macam bentuk, mungkin tergantung orang. Ya, tergantung orang. Cuman dia punya ciri tadi, kalau siang harinya suasananya seperti agak adem begitu. Kemudian pada hari itu tidak ada hura-hura, tidak ada manusia ribut sesama manusia, ada demo misalnya atau ada ribut antar masyarakat, itu tidak terjadi. Jadi bumi betul-betul pada malam hendak Lailatul Qadar itu, pada harinya itu betul-betul bumi saya menunjukkan kedamaian. Itu biasanya kata ulama malamnya akan ada Lailatul Qadar. Demikian Pak siapa tadi? Ihya Ulumuddin. Pak Ihya Ulumuddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan terus membaca pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh pemirsa, tapi jangan kemana-mana dulu, kita kembali setelah jeda iklan berikut.